maka adzan pertama itu dikumandangkan ya kira-kira sebelum Jumat berapa jam kira-kira? Ya 2 jam lah. Dan jangan di masjid, tapi di tempat-tempat yang mereka khawatir lupa kalau hari ini hari Jumat. Kalau di Indonesia mungkin di Giant sana gitu. Di supermall, hipermarket, gitu. Jam 8 sampai nadzan. Paling dikira gendeng. Ini ada pertanyaan, apa ada hadisnya adzan waktu pemakaman? Terima kasih. Tidak ada. Adzan itu bisa untuk sholat, bisa untuk peringatan. Untuk peringatan, misalnya, wah ini hari Jumat, khawatir teman-teman lupa kalau hari ini hari Jumat, maka dikumandangkan adzan. Biar mereka yang bisnis, sibuk bisnisnya, menutup bisnisnya, pulang ke rumah, segera mandi, pakai wangi-wangian, baru pergi ke masjid. Butuh durasi berapa kira-kira? 2 jam? Ya, 1 jam. Maka adzan pertama itu dikumandangkan ya kira-kira sebelum Jumat berapa jam kira-kira? Ya 2 jam lah. Dan jangan di masjid, tapi di tempat-tempat yang mereka khawatir lupa kalau hari ini hari Jumat. Kalau di Indonesia mungkin di Giant sana gitu. Di supermall, hipermarket, gitu. Jam 8 sampai nadzan. Paling dikira gendeng. Itu kan mengingatkan, fungsinya itu mengingatkan gitu loh. Jadi ini bukan panggilan untuk adzan, tapi sebagai pengingatan. Itu terjadi pertama kali pada waktu zaman Utsman. Kenapa? Zaman Abu Bakar masih mempertahankan adanya kasus kemurtadan. Belum sampai perluasan peta dakwah Islamiyah. Tapi pada waktu zaman Umar, waduh, perluasan peta dakwah Islamiyah. Sehingga Islam tersebar luas. Nah, pada waktu zaman Utsman, kok banyak ya yang tertinggal dalam pelaksanaan sholat Jumat. Dulu kan tidak ada kalender, belum ada jam dan sebagainya. Maka ada gagasan untuk memberi peringatan itu dikumandangkan adzan, bukan di masjid, tapi fi zauro, di pojok-pojok kota yang dikhawatirkan mereka nggak paham, lupa kalau hari ini hari Jumat, begitu. Jadi tidak apa-apa, takmir masjid telepon saya, Ustadz ini ada rapat takmir, maunya Jumat itu dipakai 2 adzan. Iya tidak apa-apa, tapi adzan yang pertama jangan di masjid gitu. Adzan pertama di sawah sana, yang masyarakat petani lupa hari ini hari Jumat. Masyarakat petani saya kira harus duwe jam, heran itu ceritanya. Nah, kalau dikumandangkan di masjid, apalagi durasinya hanya beberapa menit, peringatan ini kurang manfaat. Terjadi kebakaran, terjadi angin ribut, silakan dikumandangkan. Nah, biar teman-teman ekstra hati-hati, jangan sampai kerobohan rumahnya, kerobohan karena angin itu nanti banyak yang roboh, pepohonan, begitu. Itu adzan untuk apa? Peringatan. Itu ceritanya. Sehingga saya dapat YouTube, hujan terus, angin lebat, dikumandangkan adzan, lah kok tenang anginnya, kok ya ketepaan ya gitu.
Iya, dapat YouTube-nya saya. Angin hebat, anginnya keras, dikumandangkan adzan, langsung anginnya tidak ada. Itu adzan peringatan. Di tengah malam juga begitu. Mungkin ada yang belum makan sahur, mungkin yang belum minum sahur, mungkin belum sholat malam. Tolonglah diingatkan mereka. Ditambah as-salatu khairum minan naum. Ayo malam gini yang belum sholat segera sholat. Sholat di tengah malam gini lebih baik daripada apa? Tidur. Begitu. Kalau hujan supaya ditambah as-salatu fi rikhalikum. Sudahlah, kalau ini domisili, sholat di rumah masing-masing. Begitu. Kenapa? Masjidnya kebanjiran. Gitu. Nah, kebetulan ini pernah kebanjiran, Pak. Enggak. Besok nambah lah sampai. Itu ceritanya. Jadi tambahan-tambahan itu sesuai dengan kondisi. Gitu. Nah, kok firihalikum ketika dalam bepergian, sholatlah di atas kendaraan masing-masing. Gitu loh. Kalau gitu sholat wajib boleh tidak di atas kendaraan? Nah, terjawab.